Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa kembali. Hari ini Bapak akan menerangkan untuk pelajaran komputer materi kita, yaitu mengenai pengenalan dari Microsoft Excel, ya. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari Microsoft Excel mulai dari bagian-bagiannya, kemudian bagaimana lembar kerjanya, dan bagaimana cara menggunakannya. Pertama kita buka dulu Microsoft Excel. Bapak di sini menggunakan Excel 2010. Kalau dari desktop kita lakukan klik 2 kali. Seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Excel. Sebelum kita mulai, Bapak ingin menerangkan beberapa bagian dari Microsoft Excel tersebut. Yang pertama, Bapak langsung saja. Microsoft Excel terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kita lihat di bagian yang Bapak arahkan ini adalah tombol file. Nah, tombol file ini kalau kita buka akan menemukan beberapa perintah seperti untuk menyimpan, membuka, menutup, mencetak, atau yang membuat baru, dan untuk keluar. Nah, selanjutnya ini yang kita namakan dengan bagian menu bar. Yang kedua di bagian atas yaitu title bar. Title bar ini gunanya untuk menampilkan judul dari dokumen yang telah kita simpan. Yang kita kerjakan saat ini adalah book 1, artinya ini dokumen belum disimpan. Kalau kita simpan nanti dia akan muncul tulisan sesuai dengan apa yang kita ketik, nama filenya apa. Selanjutnya yang berikutnya yaitu kita lihat ini ya, di deretan ini yang dinamakan dengan tab ribbon. Tab ribbon di sini terdiri dari beberapa grup. Ada grup alignment, grup font, grup number, style, cell, editing, dan clipboard. Ya, ini adalah deretan dari tab ribbon. Selanjutnya kita lihat lagi untuk poin berikutnya. Grup. Nah, ini grup. Grup adalah kumpulan yang di dalamnya berada tombol-tombol icon, ya, fungsi-fungsi tombol di sini. Ada bold, misalkan untuk font ya, bold, garis miring, kemudian bisa tulisan, kemudian bentuk tulisan, dan sebagainya. Kita lihat di sini. Kemudian alignment untuk mengatur posisi tulisan, kemudian number nanti di sini berhubungan dengan permainan angka. Kemudian di sini kita bisa untuk mengolah sel ya, mengolah tabel seperti menambahkan, menghapus, atau mengatur lebar kolom dan lebar baris. Sedangkan ini yang clipboard ini nanti digunakan untuk memperbanyak dari hasil kopian kita ya. Kopiannya maksudnya ini kopian dari tabel yang kita pilih ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menemukan yang namanya pointer. Nah, ini yang warna hitam ini namanya pointer. Pointer ini tempat untuk kita mengetik ya, tempat mengetik berada di bagian mana. Kemudian yang bagian A, B, C, D, dan seterusnya ini adalah deretan kolom ya, dinamakan dengan kolom. Lalu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ke bawah ini yang kita namakan dengan baris atau row ya, row baris atau baris. Nah, kemudian kita perjelas lagi bahwa pertemuan antara kolom dan baris ini dinamakan dengan sel ya. Sel ini kecil seperti ini sel. 1 sel, 2 sel, 3 sel, ini sel ya. Ini dinamakan dengan sel, pertemuan antara kolom dan pertemuan dengan baris. Kemudian kalau kita blok seperti ini, nah ini namanya rank. Rank ini adalah kumpulan dari beberapa sel ya, ini namanya rank. Kita blok seperti ini namanya rank. Selanjutnya kita lihat lagi bagian paling bawah ada bacaan sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Ini dinamakan dengan lembar kerja. Lembar kerja 1, lembar kerja 2, lembar kerja 3. Bahkan kita bisa menambahkan lembar kerja berikutnya dengan menekan tombol ini. Sheet 4, sheet 5, dan seterusnya. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi yang bagian sebelah bawah, sebelah kanan bawah. Ini namanya zoom slider, gunanya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan layar lembar kerja.
Misalkan biar terlihat jelas atau mungkin biar terlihat semuanya, kita tinggal mengatur skalanya di sini, ya, skala tampilan. Kemudian di sebelah kanan ini namanya scroll, ya, untuk menggulung layar ke atas bawah. Kemudian ini untuk menggulung layar ke samping, kiri dan kanan. Nah, selanjutnya yang bagian paling atas ini adalah perintah seperti close untuk menutup, kemudian minimize untuk menyembunyikan ke bawah seperti ini, kemudian tampilkan lagi seperti ini, ya. Ini namanya Shazam button. Nah, kemudian dari penjelasan yang Bapak berikan bahwa tabel kolom yang berada di Excel ini digunakan untuk membuat tabel, ya, mengolah angka. Misalkan kalian ingin membuat sebuah tabel seperti jadwal pelajaran, absensi misalkan, daftar nilai, kita bisa membuatnya di Excel. Itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena di sini sudah disiapkan yang namanya kolom dan baris, serta ada berupa bayangan semu yang bisa kita pergunakan untuk membuat tabel, ya. Garis ini kalau kita cetak, dia tidak akan kelihatan, dia hanya berupa bayangan saja, bayangan semu aja. Tetapi kalau kita sudah membuat garis seperti ini, misalkan, ya, kita sudah buat garis seperti ini, maka nanti kalau kita cetak, kita print, maka garis ini akan muncul, di ceilingnya tidak akan muncul. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana nanti kita selesai membuat dan kita keluar agar tidak hilang, maka harus kita simpan. Pertama, kita lihat di bagian atas ada button save, tinggal kamu klik bagian save ini, atau bisa melalui bagian file, ya. Kita coba klik sini, kemudian kita tulis nama filenya, misalkan latihan 1, lalu setiap penyimpanan dia akan tersimpan di bagian dokumen, jadi kalian mudah untuk mencarinya, ya. Kita save, nanti dilari ke my dokumen, lalu kita klik save. Nah, maka dokumen yang telah kita buat akan disimpan dengan nama latihan 1. Selanjutnya kita bisa keluar, file, exit, keluar dengan aman. Oke, begitu penjelasan dari Bapak. Mungkin misalkan masih ada yang belum jelas, kita bisa lihat buku paketnya nanti. Sebagai tugas akhir, kalian bisa melihat buku paket yang mungkin sudah kalian terima, yaitu bisa dikerjakan untuk latihan soalnya dari halaman 6 sampai dengan halaman 8. Kemudian untuk tugas ini nanti kalian bisa kirim melalui WA dengan cara difoto setelah kalian menjawab pertanyaan yang ada di buku. Andai kata bukunya tidak ada, Bapak akan memberikan soft copy-nya yang nanti bisa kalian lihat di handphone masing-masing atau lihat di komputer masing-masing, yang akan Bapak share, Bapak kirim melalui Google Classroom. Baik, Bapak cukup sampai sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.